saya akan nge-review materi World of Government atau WOG. Jadi konsep World of Government ini dimana merupakan konsep yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi bisa dikatakan World of Government ini menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat terselesaikan dengan waktu yang singkat. WOG dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan. Jadi World of Government ini yaitu mekanisme proses penyelenggaraan pemerintah secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau sektor terkait secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Untuk bentuk-bentuk World of Government ini yaitu kategori hubungan, ada koordinasi tipe-tipenya. Yang pertama, penyertaan, yaitu ikut serta dalam perencanaan. Yang kedua, dialog, diskusi, aspirasi dalam perencanaan. Yang ketiga, joint planning, yaitu ikut dalam perencanaan. Untuk integrasinya, tipenya adalah joint working, yaitu pelibatan peran dan tugas. Yang kedua, joint venture, kerjasama pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga, satelit, yaitu membangun unit tersendiri namun memiliki fungsi gabungan terintegrasi. Selanjutnya, penyatuan kelembagaan dan fungsi. Tipenya ada yang pertama, aliansi strategis, yaitu kerjasama jangka panjang untuk penanganan masalah tertentu. Dan yang kedua ada union, yaitu penggabungan fungsi administrasi namun masih dengan unit yang terpisah. Dan yang ketiga, merger, yaitu penggabungan kelembagaan dengan struktur dan fungsi menjadi satu. Untuk tugas umum pemerintahan, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya, untuk visi negara, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk strategi penerapan World of Government pelayanan publik, yaitu dalam tataran kebijakan diperlukan strategi cross cutting, policy making and implementation, di mana sebuah lembaga atau OPD yang menyusun perencanaan kinerja merujuk pada fokus sektor pembangunan yang sama tapi bergerak pada koridor kewenangan dan anggaran masing-masing. Untuk praktek ini telah dilakukan beberapa instansi, yaitu seperti untuk mungkin sebagai contoh Kabupaten Banyuwangi untuk membangun sektor pariwisata yang dikeroyok atau bekerja sama oleh sumber daya seluruh OPD. Saya akan memberikan contoh untuk kasus di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Gimana sih penerapannya untuk World of Government tadi? Yaitu tentang mengatasi banjir. Banjir memang bukan hal yang baru untuk Kota Samarinda. Untuk itu, beberapa OPD di Kota Samarinda atau mungkin secara umum ada di Provinsi Kalimantan Timur ikut bekerja sama dalam pencegahan atau dalam mengatasi masalah banjir ini. Yaitu langkah terpadu mengatasi banjir di Samarinda pada RPJMD, yaitu ada susunan untuk Renstra SKPD-nya. Yang pertama, keamanan lingkungan. Programnya apa aja? Programnya ada penertiban kawasan bantaran sungai. Kegiatannya yang pertama sosialisasi,
sosialisasi ini untuk diperuntukkan kepada warga agar paham fungsi bantaran sungai dan bahaya untuk tidak tinggal atau tidak menempati rumah atau membangun rumah di daerah bantaran sungai. Yang kedua, evakuasi warga. Untuk SKPD-nya yaitu Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Yang kedua, untuk Ranger SKPD-nya yaitu poinnya mitigasi bencana alam banjir. Programnya ada apa? Yaitu meminimalisir titik rawan banjir. Kegiatannya ada pembuatan master plan kawasan rawan banjir. SKPD-nya yaitu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya ada poin kerjasama lagi bersama untuk Rensra SKPD yaitu Wasdal, pengawasan dan pengendalian sektor tambang. Programnya ada apa? Penanggulangan lubang tambang yang sudah ada. Kegiatannya ada apa? Pembatasan izin pertambangan. Kedua, pelarangan adanya tukang tambang baru yang tidak di-recovery oleh pihak tambang. Dan yang ketiga, reklamasi lubang tambang. Untuk SKPD-nya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah ini siapa? Yaitu DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada lagi untuk Rensranya yaitu infrastruktur anti banjir. Programnya ada apa? Normalisasi sungai. Untuk kegiatannya penerapan eko drainase, yang kedua pembuatan sistem drainase, yang ketiga pembangunan turap di daerah aliran sungai, dan yang keempat operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir. SKPD-nya siapa? PUPR. Selanjutnya kembali ke materi untuk World of Government tadi. Tantangan implementasinya yaitu ada 3. Yang pertama, tentang kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menghancurkan sekat-sekat egosektoral. Dan yang kedua, struktur kelembagaan dan anggaran yang terpadu, yaitu di mana pendekatan WOG harus mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan lembaga yang memiliki fungsi yang sama. Yang ketiga, kapasitas SDM, nilai dan budaya organisasi yang mau berubah atau agile, di mana kapasitas SDM untuk bekerja sama, nilai dan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi antar unit atau bagian. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.